Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah, santra dan santriwati kelas 8 A dan B rahimani rahimakumullah. Kita akan melanjutkan pelajaran kita yang kedua, yang sebelumnya telah kita sampaikan pada pelajaran yang pertama. Kita telah sampai kepada perkataan mu'alif, yakni penulis kitab ini, yakni Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala, yakni sampai kepada perkataan Al-Imam Bukhari rahimahullah. Ya, sampai sini ya kan pertemuan kita pada pertemuan yang pertama, yakni waqala al-Bukhari rahimahullah babun al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Yakni perkataan Al-Imam Bukhari, ya bahwasanya Syekh menukil perkataan Imam Bukhari di dalam kitabnya, yakni bab tentang ilmu sebelum perkataan dan perbuatan, yaitu atau pengamalan. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik wal mu'minina wal mu'minat. Lalu Al-Imam Bukhari membawakan dalil dalam Al-Quran surah Muhammad ayat 9, maka ketahuilah sesungguhnya tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah Subhanahu wa taala, dan mohon ampunlah dan mintalah ampunlah, ya, yakni memohon ampunlah terhadap dosa-dosamu, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga kepada mukmin yang laki-laki dan juga mukmin yang mukminah yang wanita. Maka kata Syekh di sini adalah fabada'a bil ilmi qabla al qawli wal amal. Ya, maka ya di dalam hal ini Syekh menjelaskan berkaitan dengan ayat yang dinukilkan oleh Imam Bukhari, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memulai ilmu terlebih dahulu sebelum perkataan, ya, dan pengamalan. Jadi ilmu itu adalah urgensi yang paling utama dari setiap keadaan atau setiap hal yang hendak kita lakukan. Maka sebelum kita mengamalkan sesuatu, maka hendaklah kita, ya, memiliki ilmu terlebih dahulu. Taib, kita lanjutkan. Ya, pelajaran yang kedua adalah perkataan Syekh rahimahullahu taala. Belum melanjutkan, i'lam rahimakallah, ya, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Maka di sini adalah Syekh mendoakan kita, yakni mendoakan siapa saja yang membaca kutipnya atau mempelajari kutipnya, maka beliau mengatakan ketahuilah, maksudnya pelajarilah, semoga Allah merahmatimu. Lalu saya mengatakan annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masail. Sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 hal, wal amalu bihinna, dan mengamalkan ketiga hal tersebut. Jadi kata Syekh, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim dan muslimah, laki-laki maupun wanita yang dia sudah baligh tentunya, untuk mempelajari 3 hal dan mengamalkan 3 hal tersebut. Ya, apa 3 hal itu? Maka yang pertama kata Syekh, al-ula anallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasulan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita, Allah juga telah memberikan rezeki kepada kita, dan Allah juga tidak membiarkan kita begitu saja. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang utusan. Faman ata'ahu dakhalal jannah wa man asa'ahu dakhalan nar. Maka barang siapa yang mentaati Rasul tersebut, maka baginya surga, dan barang siapa yang mendurhakai Rasul tersebut, maka tempatnya di neraka. Jadi, ya, poin yang pertama ini Syekh hendak mengajarkan kepada kita bahwasanya Allah itu telah menciptakan kita. Jadi Rabbuna, Tuhan kita adalah Allah. Kenapa Allah itu adalah Tuhan kita? Karena Allah adalah Sang Khalik yang menciptakan kita. Dan Allah juga telah memberikan rezeki kepada kita. Jadi Allah telah menciptakan kita, maka Dia pula lah yang telah memberikan rezeki kepada kita. Ketika Allah telah memberikan rezeki kepada kita, ketika Allah telah menciptakan kita, maka Allah tidak membiarkan kita begitu saja, yakni di atas jalan kesesatan, kebingungan, ia tidak faham tentang rububiyah, uluhiyah dan sejenisnya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada kita seorang utusan, yakni Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka barang siapa yang mentaati Rasul tersebut,
Ya, taat di sini adalah melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya, ya, membenarkannya, ya, kemudian tidaklah beribadah kecuali sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Rasul tersebut. Ya, maka dia masuk ke dalam surganya Allah. Dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul tersebut, yakni dia tidak beriman kepada Rasul tersebut, tidak membenarkan berita yang dibawa oleh Rasul tersebut, tidak beribadah sesuai dengan tuntunan Rasul tersebut, dia mendurhakai Rasul tersebut, maka tepatnya di neraka, waliyazubillah. Maka dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'asa fir'auna rasula fa'akhadnahu akhdan wabila." Sungguhnya kata Allah, kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian, sebagaimana kami telah mengutus ya utusan-utusan kepada Fir'aun, yakni seorang rasul kepada Fir'aun. Fa'asa fir'aunu rasulah, maka Fir'aun tersebut mendurhakai rasul tersebut. Fa'akhadnahu akhdan wabila, maka kami azab mereka dengan azab yang pedih. Naam. Dalam ayat ini sangat jelas sekali Allah menjelaskan kepada kita yang pertama bahwasanya Allah telah mengutus kepada kita seorang utusan, yakni dari kalangan manusia tentunya, yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang kedua adalah tugas Rasul itu sebagai saksi atas kita. Ya, dan juga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Rasul tersebut mukjizat berupa Al-Qur'an. Ya, dan menjelaskan tentang hal-hal yang diharamkan dan dihalalkan dan begitu seterusnya. Ya, kemudian yang ketiga adalah Allah menyebutkan bahwasanya orang sebelum kita juga telah Allah kirimkan Rasul. Ya, di antaranya adalah Allah telah mengirimkan Rasul kepada Fir'aun, seorang Rasul tersebut. Ya, celakanya Fir'aun ini tidak mentaati Rasul tersebut. Celakanya Fir'aun ini tidak mentaati Rasul tersebut, bahkan dia bermaksiat, durhaka kepada Rasul tersebut. Maka dengan kedurhakaannya tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala memasukkan Fir'aun beserta pengikutnya ke dalam neraka dengan penuh kehinaan. Naam. Itu adalah poin yang pertama. Ya, jadi poin yang pertama yang harus kita ketahui baik laki-laki maupun wanita dari kalangan kaum muslimin dan muslimah, bahwasanya Allah telah menciptakan kita, Allah telah memberikan rezeki kepada kita, dan juga Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Bahkan Allah mengutus kepada kita seorang utusan. Maka barang siapa taat kepada Rasul tersebut, maka baginya surga, dan barang siapa yang durhaka kepada Rasul tersebut, maka tempatnya di neraka, waliyadzubillah. Kemudian yang kedua adalah kata Syekh athaniyatu. Yang kedua kata Syekh rahimahullahu taala, annallaha la yarda ayyushraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun mukarrabun wala nabiyyun mursalun. Ya, yang kedua adalah sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu tidak ridha. Ya, kalau Allah tidak ridha berarti tidak Allah cintai. Ya, kapan? Ketika seseorang menyekutukan Allah dalam peribadatan kepada Allah. Jadi maksudnya adalah bahwasanya Allah itu tidak meridhoi perbuatan syirik. Allah itu tidak suka kalau sekiranya ada di antara hambanya yang menyekutukannya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ridha kepada perbuatan syirik. Ya, kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, la malakun mukarrabun, baik yang mereka sembah itu adalah malaikat yang dekat kepada Allah, ya, wala nabiyyun mursalun, maupun kepada nabi sebagai utusan. Ya, maksudnya adalah ada di antara manusia yang mereka menyembah malaikat, dan ada di antara manusia juga yang menyembah para nabi dan rasul. Nah, Allah tidak ridha kepada perbuatan tersebut. Allah tidak suka kepada orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagi kita ikhwani wa akhwati fillah, ya, kepada santri kelas 8 A dan B rahimani rahimakumullah, maka seyogyanya bagi antum dan antuna dan kita semuanya untuk mempelajari perkara ini. Dan insyaallah taala di dalam kitab ini akan kita pelajari, ya, yakni hal-hal yang berkaitan dengan uluhiyah, tentang peribadatan kepada Allah yang benar itu bagaimana, dan juga perbuatan syirik
itu adalah sesuatu hal dosa yang paling besar yang tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wa dalilu qauluhu ta'ala, adapun dalilnya yakni dalil bahwasanya Allah itu tidaklah redha kepada perbuatan syirik. Ya, maka dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Sesungguhnya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah dan janganlah kalian beribadah ya bersamaan dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan peribadatan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ya, maksudnya adalah bahwasanya masjid-masjid itu adalah kepunyaan Allah dan janganlah kita menyekutukan Allah di samping kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini banyak dilakukan oleh saudara kita yang mereka sholat juga oke, ke masjid juga oke, tapi masih ada di antara mereka percaya kepada alam gaib, percaya kepada dukun dan sebagainya, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak meridai perbuatan demikian. Naam. Kemudian ats-tsalitsatu, ya pun yang ketiga adalah kata Syekh, anna man ata'a rasula wa wahadallaha la yajuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulahu walau kana aqraba qaribin. Nah, masalah yang ketiga ini adalah rincian bahwasanya sesungguhnya orang yang mentaati Allah dan juga orang yang mentauhidkan Allah, ya maka mereka tidak boleh untuk saling memberikan loyalitas, ya. Loyalitas ya maksudnya memberikan kecintaan kepada siapa? Kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi ikhwani wa akhwati fillah, ketika antum dan antuna, ketika kita semuanya mentaati Rasul dan kita telah mentauhidkan Allah, maka kita tidak boleh menjadikan orang kafir itu sebagai ya orang yang kita cintai. Ya, seperti apa contohnya? Ya, bagi Anda mungkin yang suka dengan artis-artis Korea misalkan, mereka adalah orang kafir, kita tidak boleh berikan loyalitas kepada mereka, apalagi Anda gemari mereka. Waliyahzubillah. Ini adalah kesalahan yang nyata. Ya, satu hal ya kemaksiatan tidak boleh. Ya. Apalagi kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya, jelas tidak boleh. Intinya kita tidak boleh memberikan loyalitas kita kepada orang kafir, dan ini adalah akidah yang benar, masuk kepada bab wala wal bara, loyalitas ya dan berlepas diri kepada orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Nah, walaupun orang yang menentang Allah dan Rasulnya itu dari kalangan keluarga kita yang dekat, maka kita juga tetap tidak boleh memberikan loyalitas kita. Perhatikan di sini ya. Bahkan walaupun dia keluarga kita, kalau misalkan ada keluarga kita non muslim misalkan, ya, kalau dia memerangi Allah dan Rasulnya, dia tidak cinta kepada Allah dan juga tidak cinta kepada Rasulullah, bahkan dia hendak menyerang Islam, maka kita tidak boleh berikan loyalitas kepada keluarga kita tersebut. Tapi kalau dia hanya kafir saja dan dia tidak membenci Islam, ya maka kita doakan mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam Islam. Ya, jadi poin yang ketiga ini adalah menjelaskan kepada kita tentang akidah al-wala wal bara. Ya, ini al-bara'atu minasyirki wa ahlih. Kita berlepas diri dari pelaku kesyirikan dan juga kepada para pengikutnya. Ya, tidak boleh misalkan ada suatu hal ya kegiatan yang penuh dengan kesyirikan, misalkan kita tidak boleh hadir. Misalkan kalau di tempat kita di sini ya agenda kesyirikan, misalkan ya kita lihat ada dukun yang sedang mengobati pasiennya, maka jangan kita saksikan. Ya, atau yang biasa dilakukan setahun sekali yang katanya adalah budaya tapi penuh dengan kesyirikan, yakni robok-robok misalkan, ya jangan kita hadirkan. Karena mereka meyakini kalau seandainya tidak mereka lakukan, maka mereka mendapatkan musibah. Kalau seandainya mereka tidak melakukan, maka mereka akan mendapatkan bencana. Nah, ini adalah hakikat dari kepada kesyirikan tersebut. Ya. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, yakni la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum ulaika kataba fi qulubihim
imana wa ayyadahum bi ruhin minhu wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Naam. Di dalam ayat ini sangat jelas sekali bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kepada kita, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la tajidu qauman, engkau tidak akan menjumpai satu kaum yu'minuna billah, yakni kaum tersebut beriman kepada Allah, wal yaumil akhir, dan juga beriman kepada hari akhir. Apa yang tidak akan kita jumpai, yakni mereka adalah yuwadduna man hadallaha wa rasulahu, mereka saling kasih sayang kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Jadi maksudnya adalah orang yang beriman itu tidak akan bertemu. Dia saling kasih sayang kepada orang kafir, tidak akan ketemu abadan selama-lamanya. Ya, jadi seorang mukmin dia tidak boleh mencintai orang kafir. Tidak boleh. Ya, apalagi mereka yang memerangi Allah dan Rasulnya. Ya. Walau kanu aba'ahum au abana'ahum au ikhwanahum au asyiratahum. Ya, walaupun ya mereka itu adalah bapak-bapak mereka, walaupun mereka itu adalah anak-anak mereka, walaupun mereka itu adalah saudara-saudara mereka, dan walaupun mereka itu adalah karib kerabat mereka. Ya, jadi walaupun dia itu adalah orang tuanya sendiri, walaupun dia itu anaknya sendiri, walaupun dia itu saudaranya sendiri, walaupun dia masih ada karib kerabat, tapi kalau mereka memerangi Allah dan Rasulnya, mereka membuat makar kepada Allah dan Rasulnya, maka tidak boleh bagi kita untuk saling mencintai kepada mereka. Ya, ini adalah asas dalam Islam. Ya, tapi kalau misalkan dia orang kafir yang tidak mengganggu kaum muslimin, maka kita wajib menghormati mereka. Ya, kita wajib ya menunaikan hak-hak mereka, dan kita haram, tidak boleh membunuh mereka, tidak boleh. Ya, inilah indahnya Islam mengajarkan. Ya, akan tetapi kita di sana ada loyalitas, ada wala wal bara, maka tidak boleh kita ikhwani wa akhwati fillah ketika hari besar orang kafir, kita tidak boleh ikut merayakannya. Hatta mengucapkan selamat saja juga enggak boleh, apalagi ikut merayakannya. Naam. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin minhu. Dan mereka itulah kata Allah Subhanahu wa taala telah Allah tuliskan di dalam hati-hati mereka keimanan. Ya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anhar, dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Khalidina fiha, dan mereka kekal di dalamnya. Allah ridho kepada mereka dan mereka pun ridho kepada Allah. Ulaika hizbullah, maka mereka itulah tentara Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun, maka ketahuilah sesungguhnya tentara Allah, mereka itulah adalah orang-orang yang mendapatkan kemenangan, kebahagiaan. Naam. Ya, maka ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwasanya 3 hal yang wajib diketahui oleh setiap muslim dan muslimah lalu mengamalkannya. Ya, yang pertama adalah dia meyakini bahwasanya Allah itu adalah Sang Khalik, Sang Maha Pencipta yang telah menciptakannya, dan juga Allah telah memberikan rezeki kepadanya, dan juga Allah telah mengutus Rasul kepadanya, dan barang siapa taat kepada Rasul tersebut maka baginya surga, dan barang siapa yang durhaka, yang maksiat kepada Rasul tersebut maka tempatnya di neraka. Kemudian poin yang kedua adalah sungguhnya Allah itu tidak ridho kepada perbuatan kesyirikan, maka seyogyanya kita untuk menjauhi perbuatan syirik, baik yang besar maupun kecil, baik yang nampak maupun tidak nampak. Maka seorang muslim ataupun muslimah hendaklah dia memurnikan peribadatan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian poin yang ketiga adalah bahwasanya dalam Islam itu ada akidah wala wal bara, memberikan loyalitas hanya kepada kaum muslimin, ya, dan berlepas diri kepada para kesyirikan, yakni para pelaku kesyirikan, ya. Dan kita berlepas diri kepada mereka, kita tidak boleh saling berkasih sayang kepada mereka, terlebih mereka yang memusuhi Allah dan Rasulnya, memusuhi Islam, ya, maka haram bagi kita untuk berkasih sayang kepada mereka. Naam. Demikian beberapa poin
yang kita sampaikan yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu taala dalam kitabnya Salasatul Usul, dan insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya, ya, yakni tentang perkataan beliau i'lam arsyadakallahu li taatihi. Naam, demikian ikhwani wa akhwati fillah kaum muslimin dan muslimat. Kita cukupkan, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.